Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raditya Putra Maulana, nomor absen 30 dari kelas 12 F10. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, faktor konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim itu merujuk pada bagaimana jumlah substrat atau molekul yang diubah oleh enzim mempengaruhi laju reaksi yang dikatalisis oleh enzim tersebut. Pada dasarnya, enzim mempercepat reaksi kimia dengan mengikat substratnya dan mengubahnya menjadi produk. Teori yang pertama yaitu reaksi kimia sederhana dengan satu substrat menunjukkan hubungan linear antara laju pembentukan produk dan konsentrasi substrat, seperti yang ditunjukkan oleh gambar di samping. Untuk reaksi yang dikatalisis enzim, biasanya ada hubungan hiperbolik antara laju reaksi dan konsentrasi substrat, seperti yang ditunjukkan oleh grafik di bawah ini. Menurut grafik, titik A menunjukkan bahwa pada konsentrasi substrat yang rendah, terjadi peningkatan tajam dalam laju reaksi seiring dengan peningkatan konsentrasi substrat. Situs katalitik enzim kosong menunggu substrat untuk mengikat untuk sebagian besar waktu, dan laju pembentukan produk dibatasi oleh konsentrasi substrat yang tersedia. Pada titik B, saat konsentrasi substrat meningkat, enzim menjadi jenuh dengan substrat. Begitu situs katalitik kosong, lebih banyak substrat tersedia untuk mengikat dan menjalani reaksi. Laju pembentukan produk sekarang bergantung pada aktivitas enzim itu sendiri, dan penambahan lebih banyak substrat tidak akan mempengaruhi laju reaksi secara signifikan. Selanjutnya, laju reaksi ketika enzim jenuh dengan substrat adalah laju reaksi maksimum atau disebut dengan Vmax. Hubungan antara laju reaksi dan konsentrasi substrat bergantung pada afinitas enzim terhadap substratnya. Hal ini biasanya dinyatakan sebagai Km atau konstanta Michaelis enzim, ukuran kebalikan dari afinitas. Untuk keperluan praktis, Km adalah konsentrasi substrat yang memungkinkan enzim mencapai setengah Vmax. Enzim dengan Km yang tinggi memiliki afinitas yang rendah terhadap substratnya dan memerlukan konsentrasi substrat yang lebih besar untuk mencapai Vmax. Enzim dengan Km rendah relatif terhadap konsentrasi fisiologis substrat, seperti yang terlihat pada gambar di samping ini. Biasanya jenuh dengan substrat dan akan bekerja pada laju yang kurang lebih konstan, terlepas dari variasi konsentrasi substrat dalam rentang fisiologis. Sedangkan enzim dengan Km tinggi relatif terhadap konsentrasi fisiologis substrat, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Biasanya tidak jenuh dengan substrat, dan aktivitasnya akan bervariasi saat konsentrasi substrat bervariasi, sehingga laju pembentukan produk akan bergantung pada ketersediaan substrat. Jika dua enzim dalam jalur yang berbeda bersaing untuk substrat yang sama, maka mengetahui nilai Km dan Vmax untuk kedua enzim memungkinkan prediksi nasib metabolisme substrat dan jumlah relatif yang akan mengalir melalui setiap jalur dalam berbagai kondisi. Kita masuk pembahasan yang terakhir. Untuk menentukan jumlah enzim yang ada dalam sampel jaringan, tentu saja penting untuk memastikan bahwa faktor pembatasnya adalah aktivitas enzim itu sendiri dan bukan jumlah substrat yang tersedia. Ini berarti bahwa konsentrasi substrat harus cukup tinggi untuk memastikan bahwa enzim bekerja pada Vmax. Dalam praktiknya, biasanya digunakan konsentrasi substrat sekitar 10-20 kali lipat lebih tinggi daripada Km untuk menentukan aktivitas enzim dalam sampel. Jika enzim akan digunakan untuk menentukan konsentrasi substrat dalam sampel, misalnya glukosa oksidase digunakan untuk mengukur glukosa plasma, maka substrat harus menjadi faktor pembatas dan konsentrasi substrat harus di bawah Km, sehingga laju pembentukan produk meningkat tajam dengan meningkatnya konsentrasi substrat, sehingga memberikan pengujian yang sensitif untuk substrat. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan materi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.